Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Balkis Putri Amsuri, NPM 2023 10159, Prodi Manajemen 2023. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan inti. Apa sih analisis fundamental? Analisis fundamental adalah metode yang digunakan untuk menilai nilai intrinsik suatu aset dengan menganalisis data keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan. Pendekatan ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan seperti laporan keuangan, kondisi industri, dan faktor ekonomi makro. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu aset undervalued, terlalu murah, atau overvalued, atau terlalu mahal. Berdasarkan kinerja jangka panjangnya, jadi kita menganalisa nilai sebenarnya dari suatu perusahaan atau aset berdasarkan kinerja dan potensi masa depannya. Contoh analisis fundamental. Yang pertama yaitu laporan keuangan. Seorang investor tentu saja mempelajari laporan laba rugi untuk melihat pertumbuhan pendapatan dan laba per saham atau EPS perusahaan. Jika EPS menunjukkan tren positif, ini bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Yang kedua yaitu rasio keuangan. Investor membandingkan rasio harga terhadap laba P/E atau price to earnings ratio perusahaan dengan rata-rata industri. Jika P/E perusahaan lebih rendah dari rata-rata industri, ini bisa menunjukkan bahwa saham tersebut undervalued. Analisis fundamental ini sendiri menggunakan metode discount cash flow atau DCF adalah cara untuk menentukan nilai intrinsik suatu saham dengan memperhitungkan proyeksi arus kas masa depan dan mendiskontokannya ke nilai saat ini. Berikut adalah langkah-langkah dalam metode DCF. Yang pertama, proyeksi arus kas bebas atau free cash flow. Arus kas bebas adalah uang tunai yang dihasilkan oleh perusahaan setelah memperhitungkan pengeluaran modal yang diperlukan untuk mempertahankan atau memperluas asetnya. Sedangkan proyeksi arus kas bebas biasanya dilakukan untuk beberapa tahun ke depan. Misalnya, untuk PT XYZ, proyeksi arus kas bebas selama 5 tahun ke depan bisa sebagai berikut. Yang kedua, tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan ke nilai saat ini. Ini biasanya mencerminkan risiko investasi dan biaya modal perusahaan. Misalnya, jika tingkat diskonto yang digunakan adalah 10%, maka arus kas masa depan akan didiskontokan dengan menggunakan suku bunga ini. Yang ketiga, menghitung nilai saat ini dari arus kas masa depan. Setiap arus kas masa depan didiskontokan ke nilai saat ini menggunakan rumus. Rumusnya yaitu nilai saat ini sama dengan arus kas per 1 ditambah R pangkat N, di mana R adalah tingkat diskonto dan N adalah tahun ke N. Lakukan perhitungan yang sama untuk tahun berikutnya. Yang keempat, menjumlahkan nilai saat ini. Setelah menghitung nilai saat ini untuk setiap tahun, jumlahkan semua nilai tersebut untuk mendapatkan total nilai saat ini dari arus kas masa depan. Kelima, tentukan nilai intrinsik. Jika total nilai saat ini dari arus kas masa depan lebih tinggi dari kapitalisasi pasar saat ini, saham tersebut dianggap undervalued atau terlalu murah. Selanjutnya kita bahas tips and trick dari analisis fundamental. Yang pertama, pelajari laporan keuangan secara mendalam.
Yang kedua, kenali industri dan kompetitor untuk memahami posisi perusahaan. Yang ketiga, perhatikan kondisi ekonomi makro yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Yang keempat, evaluasi kualitas manajemen perusahaan. Yang kelima, laporan tahunan dan berita terkait perusahaan memberikan wawasan mengenai rencana masa depan, risiko yang dihadapi, serta performa perusahaan di masa lalu. Yang keenam, cari tahu rasio keuangan untuk membandingkan perusahaan dengan perusahaan yang lain di industri yang sama. Yang terakhir, analisis nilai intrinsik. Nah, sekarang kita beralih untuk membahas analisis teknikal. Analisis teknikal itu sendiri adalah metode yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga suatu aset dengan menganalisis data historis, harga, dan volume perdagangan. Pendekatan ini berfokus pada pola grafik dan indikator teknis untuk menentukan titik masuk dan keluar yang optimal dalam perdagangan. Adapun contoh analisis teknikal yang pertama yaitu pola grafik. Seorang trader menggunakan grafik candlestick. Candlestick yaitu jenis grafik untuk melihat pergerakan harga suatu aset atau untuk mengidentifikasi pola bullish atau kenaikan harga atau bearish atau penurunan harga yang dapat menunjukkan potensi pergerakan harga di masa depan. Yang kedua, indikator teknikal. Trader menggunakan indikator seperti moving average atau relative strength index atau RSI yang membantu mengidentifikasi arah tren, mengukur kekuatan momentum harga untuk menentukan apakah suatu aset ini overbought, terlalu tinggi, atau oversold atau terlalu murah. Contoh data sahamnya sebagai berikut. Yang kedua yaitu grafik harga dan pola candlestick. Jadi dari grafik candlestick selama 6 bulan terakhir terlihat pola double bottom. Pola ini terbentuk ketika harga turun ke level support Rp1.000 dua kali dan kemudian memantul kembali menunjukkan adanya potensi pembalikan tren dari bearish menjadi bullish. Yang ketiga yaitu level support dan resistance. Support Rp1.000 adalah level di mana harga tidak dapat turun lebih jauh, menunjukkan adanya minat beli yang kuat. Yang selanjutnya resistance yaitu senilai Rp1.300 adalah level tertinggi yang sulit ditembus. Jika harga menembus level ini dengan volume tinggi, ini bisa menjadi sinyal bullish yang kuat. Yang keempat, strategi perdagangan. Sinyal pembelian jika harga menembus resistance di harga Rp1.300 dengan volume tinggi, ini adalah sinyal untuk membeli saham. Selanjutnya sinyal penjualan jika harga jatuh di bawah level support Rp1.000, ini bisa menjadi sinyal untuk menjual. Yang kelima, indikator teknikal. Indikator seperti moving average, relative strength index atau RSI dan MACD dapat digunakan untuk mendukung analisis dan keputusan perdagangan. Sekarang kita masuk pada tips and trick analisis teknikal. Yang pertama, gunakan platform charting andal untuk analisis dengan alat teknis yang lengkap. Yang kedua, kumpulkan data harga historis untuk mendeteksi pola. Yang ketiga, pahami indikator teknikal untuk memahami tren dan momentum. Yang keempat, identifikasi support dan resistance untuk mengidentifikasi peluang jual beli. Dan yang kelima, tentukan kerangka waktu, sesuaikan analisis dengan jangka waktu trending Anda, harian, mingguan, dan sebagainya. Yang keenam, pelajari pola candlestick sinyal tren. Yang ketujuh, evaluasi volume perdagangan. Volume tinggi sering mengkonfirmasi tren. Yang kedelapan, gunakan stop loss and take
profit untuk manajemen resiko. Yang kesembilan, pantau sentimen pasar, waspadai berita yang memengaruhi harga saham seperti laporan atau peristiwa global. Pun kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah kita bahas pada topik kali ini, yang pertama analisis fundamental dan analisis teknikal merupakan dua metode yang saling melengkapi dalam pengambilan keputusan investasi. Analisis fundamental membantu dalam menilai nilai intrinsik suatu aset, sementara analisis teknikal membantu dalam menentukan titik masuk dan keluar yang optimal. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada tujuan investasi. Oke guys, begitu saja pembahasan tentang analisa fundamental dan analisa teknikal pada video kali ini. Jadi, apakah kamu tim fundamental yang suka cek laporan keuangan atau tim teknikal yang suka main grafik? Yang penting jangan sampai salah pilih ya, biar jadinya cuan, bukan cuma angan-angan. Saya Balkis Putri Amsuri undur diri, sampai jumpa di analisa selanjutnya. Salam cuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.